Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah Bapak Ibu sekalian, terkait materi kita hari ini yaitu tentang tindak pidana korupsi. Sebagaimana saya sendiri dosen pengampunya yang bernama Reza Iswanto, SHMH. Baiklah, untuk materi yang hari ini untuk mempersingkat waktu yaitu dalam materi kita hari ini kita akan membahas tentang bentuk-bentuk putusan hakim dalam perkara tindak pidana korupsi. Dalam hal ini putusan hakim itu ada dua macam. Yang pertama putusan bebas, sedangkan yang kedua putusan pemidanaan. Kita akan bahas terkait dengan yang pertama yaitu putusan bebas. Putusan bebas adalah putusan hakim yang dijatuhkan terhadap terdakwa di mana atas perbuatan dan bukti-bukti di sidang pengadilan menyatakan bahwa terdakwa tidak terbukti melakukan tindak pidana. Dalam hal ini juga putusan bebas ini juga telah diatur dalam pasal 32 ayat 2 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diganti atau diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi. Dalam pasal itu menjelaskan bahwa putusan bebas dalam perkara tindak pidana korupsi tidak menghapuskan hak untuk menuntut kerugian terhadap keuangan negara. Jadi dalam hal ini, dalam melakukan kajian putusan bebas atau lepas dari segala tuntutan hukum di pengadilan terkait dengan tindak pidana korupsi, perlu dianalisa terlebih dahulu terkait dengan prosedur pembuktian delik atau tindak pidana tersebut. Terkait dalam hal ini yaitu dalam hal merugikan keuangan negara dan sejauh mana pertimbangan hakim yang berkaitan dengan aspek perbuatan pidana dan pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku. Dalam hal ini perbuatan pidana yang merugikan keuangan negara dan bertanggung jawab atas tindakan yang telah dilakukannya. Tidak hanya itu saja, penyebab putusan bebas ini dalam perkara tindak pidana korupsi yaitu adanya perbedaan persepsi antara jaksa dan hakim baik mengenai penerapan hukum maupun penilaian terhadap fakta yang terungkap dalam persidangan. Kemudian adanya kekeliruan atau kurang cermatnya penuntut umum dalam menerapkan pasal yang didakwakan, termasuk adanya pembahasan yuridis di dalam suatu surat tuntutan yang diajukan oleh penuntut umum kurang optimal, sehingga menimbulkan celah bagi hakim untuk menyatakan bahwa penuntut umum tidak dapat membuktikan dakwaannya. Baiklah, itu tadi terkait dengan putusan bebas. Selanjutnya yaitu terkait dengan putusan pemidanaan. Putusan pemidanaan ini sudah lumrah atau sudah biasa kita temui di dalam proses persidangan, baik itu dalam perkara tindak pidana umum maupun tindak pidana khusus seperti tindak pidana korupsi. Sanksi pidana ini juga seperti pertemuan yang lalu sudah kita jelaskan, adanya sanksi pidana mati, kemudian adanya pidana penjara, kemudian pidana kurungan, dan terakhir pidana denda. Nah, dalam hal ini saya ambil contoh untuk sebelum saya ambil contoh, saya jelaskan dulu. Untuk putusan pemidanaan adalah putusan terhadap terdakwa di mana terdakwa terbukti melakukan tindak pidana korupsi, sehingga atas pembuktian tersebut maka terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya, yaitu harus dijatuhkan sanksi sesuai dengan undang-undang tindak pidana korupsi. Adapun salah satu contoh putusan pemidanaan yang harus dijalankan di dalam undang-undang tindak pidana korupsi yaitu seperti
Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi, yang dijelaskan dalam pasal 12, yaitu dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 4 tahun dan paling lama 20 tahun, dan pidana denda paling sedikit 200 juta dan paling banyak yaitu 1 miliar. Nah, salah satu contoh dari putusan hakim terkait dengan putusan pemidanaan itu yaitu misalnya dalam hal ini terdakwa dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana korupsi dengan melanggar pasal 12, di mana harus menjalani hukuman yaitu pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling lama 4 tahun, dan dijatuhkan dengan selain itu juga pidana denda paling sedikit 200 juta dan paling banyak 1 miliar. Biasanya seperti itu hakim dalam memutuskan putusan pemidanaan. Baiklah itu tadi terkait dengan materi kita hari ini, yaitu bentuk-bentuk putusan hakim dalam perkara tindak pidana korupsi. Apabila ada pemaparan maupun kata-kata saya yang kurang berkenan, saya mohon maaf dan saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.